Bapak di sini, bukan Bapak Ibu ya, Pak Dokter. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kaprodi. Wabarakatuh. Oh, ada Pak Zulidan nih. Selamat pagi, Pak Dr. Zulizar, Pak Dr. Rusito, Pak Berarti, Dr. berarti suara pacarnya ini ya, hafal ya, Bu Kaprodi ya. Pacar siapa, Pak? Bisa aja. Pak Dr. Agus, dan teman-teman yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Karena yang hadir baru sekitar 5 dosen, teman-teman semua. Jadi ini kami dari Prodi mengundang dosen, baik dosen tetap maupun dosen tamu, untuk sosialisasi tesis dan non-tesis. Tapi sebelum ke teknis, mungkin ada arahan ataupun pembuka untuk acara hari ini. Saya persilakan ke Pak Direktur Pascasarjana, Pak Dr. Arif Nugroho. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati di sini yang telah hadir ya Pak Dr. Agus Lukman Hakim, Bapak Waka 1, yang saya hormati Kaprodi Magister Administrasi Publik ya Dr. Jumana, yang sekaligus sebagai pelaksana harian Kaprodi Administrasi Bisnis. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tetap baik program studi Magister Administrasi Publik maupun Magister Administrasi Bisnis ya semuanya. Ini ada Pak Dr. Rusito, Pak Dr. Julizar, ada Pak Dr. Jainuddin ya dan lain-lain. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu ya menjalankan agenda dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mungkin sekilas saja pengantar, nanti interaksi penjelasan teknis lebih banyak ke Ibu Dr. Jumanah ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya atas mungkin ini bisa dibilang kealpaan ya. Kealpaan ya memang secara ketentuan ya peraturan perundang-undangan dosen tetap adalah dosen yang berhome base di perguruan tinggi dan yang ditugaskan di masing-masing satuan pendidikan program studi. Ya, ketentuannya kan seperti itu. Masing-masing dosen tetap memiliki tugas pendidikan, pengajaran. Nah, mengajar ya, pengajaran itu salah satunya selain mengajar ya memang mau nggak mau kalau sudah jadi dosen tetap ya harus kita tugaskan mengajar terkait dengan kurikulum yang sudah ada di masing-masing program studi. Salah satu pengajaran itu yaitu adalah membimbing tesis atau non tesis ya, atau membimbing tugas akhir ya. Ya, membimbing tugas akhir. Jadi memang ya mau nggak mau harus kita tugaskan yang namanya dosen tetap itu untuk membimbing ya, membimbing. Jadi prinsipnya semua harus menjalankan tugas selain mengajar, membimbing ya, meneliti dan pengabdian masyarakat itu bahasanya adalah wajib hukumnya gitu kan. Nah, ini salah satunya dalam hari ini kita membahas tentang membimbing tugas akhir ya, membimbing tugas akhir. Jadi mulai semester ini insya Allah ya dengan semakin bertambahnya okupansi mahasiswa baik di prodi publik maupun bisnis, tentunya konsekuensi logisnya semuanya juga mendapatkan tugas pembimbingan ya yang mungkin proporsional ya, nanti yang itu akan diatur oleh ketua program studi ya. Pembimbing, kemudian nanti menguji ya. Nah, cuma menguji ini memang ada salah satu kriteria yang harus kita laksanakan ya. Salah satu kriteria adalah minimal memiliki jabatan fungsional lektor ya. Nah, sejauh ini standarnya masih seperti itu.
termasuk juga membimbing ya, membimbing itu kita ada kriterianya seperti itu. Oke, mungkin poin pentingnya dalam pertemuan hari ini ada dua hal ya yang akan dijelaskan secara teknis oleh Kaprodi. Ya. Tentunya di sini Kaprodi lebih banyak berperan, yaitu yang pertama adalah pedoman tesis ya. Jadi memang pedoman tesis ini harus kita sosialisasikan ya, karena memang ini akan dijadikan sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria Bapak Ibu dosen tetap semua untuk melakukan proses pembimbingan. Ya. Jadi di sini akan disosialisasikan pedoman tesis. Ya, jadi pedoman tesis ini sudah masuk ke dalam edisi revisi kedua ya tahun 2024. Nah, edisi revisi pertama ya. Jadi kemarin itu sudah ada di awal, kemudian ini ada edisi revisi pertama. Titik poin penting, titik tekan dari edisi revisi pertama ini adalah tidak ada lagi, kalau kemarin memang tahapannya itu ada proposal ya, tahapan pengajuan judul tesis, kemudian seminar proposal, seminar kelayakan, ya, ujian kelayakan, kemudian seminar hasil ujian akhir tesis. Nah, ini berdasarkan masukan ya dan kajian kita, karena memang desain kita ya mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu ya, dimungkinkan di 1,5 tahun, maka ada beberapa tahapan ya yang kita potong ya. Jadi kan kita sekarang ini isu-isunya harus mengedepankan prinsip simplicity ya dan fleksibilitas ya. Ini salah satunya simplicity, tapi yang tidak mengurangi kualitas ya. Jadi kita memangkas yang namanya tahapan ujian kelayakan. Ya. Jadi langsung setelah ujian proposal ya, asesmen proposal, mahasiswa melakukan proses riset, menuangkan ke dalam laporan hasil penelitian ya, bab 45, kemudian di asesmen di dalam ujian akhir tesis. Nah, ini tentu konsekuensinya Bapak Ibu semua memang harus benar-benar ekstra mengawal ya, membimbing, mengawal ya, sehingga memang pada saat disidangkan itu memang sudah benar-benar layak gitu. Ya, jadi pemantauan kelayakan itu memang dikembalikan kepada dosen pembimbing masing-masing. Oke. Nah, itu poin pentingnya untuk edisi revisi pertama ini tidak ada lagi ujian kelayakan, tapi langsung di ujian hasil, ya, ujian akhir tesis. Kemudian yang akan di launching ya, nah, ini kita ada tugas akhir ya, bentuk tugas akhir di luar tesis, ya, yang kedudukannya sama. Ya, kalau kita membaca peraturan Permendikbud 53 2023, di sini kan sekarang Pak Mas Menteri itu mengatakan bahwa asesmen kompetensi lulusan itu kan tidak hanya analytical thinking skill, tapi sebagai implementasi ya, dia mampu mengimplementasikan suatu proyek. Dan kedudukan analytical thinking skill dengan implementation itu sama, bukan berarti yang tesis analytical thinking skill itu kedudukannya lebih tinggi daripada kompetensi seorang implementator, itu sama di amanat Permendikbud nomor 53. Jadi pada hari ini nanti akan dijelaskan oleh Kaprodi ya secara lebih rigidnya, ya, tentunya akan dibuka ruang interaksi. Kita akan launching bentuk tugas akhir lain selain tesis, yaitu terkait dengan non tesis yang kita berikan nama atau nomenklatur proper ya, atau proyek perubahan. Nah, ini memang kalau kita berbicara proyek perubahan implementation itu kan, ini harus sudah kita dudukkan pada KKNI level 8. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sebagai pejabat eselon 2, kalau ngikutin di BIM tingkat 2 itu kan ada yang namanya membuat yang namanya proper ya, proyek perubahan. Nah, ini mungkin ya kedudukannya capaian kompetensi outputnya yang dihasilkan yang mungkin tidak jauh beda dengan proper pada diklat BIM 2 ya. Jadi di sini nanti akan dijelaskan oleh Kaprodi bentuk-bentuk proyek perubahan kita ya, ini bisa
ambil ya atau diajukan oleh mahasiswa administrasi bisnis atau publik. Ya, yang pertama adalah proyek perubahan membangun desa ya, yang pertama. Ya, proyek perubahan membangun desa. Ya, ini mungkin nanti Pak Rusito ini ya, guru desa ya. Ini akan banyak berperan ya dalam hal ini dan mungkin teman-teman semua. Kemudian ada lagi proyek entrepreneurship ya, dan yang ketiga yang terakhir yaitu proyek perubahan yang kita berikan nama sociopreneurship. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti secara teknis akan disampaikan, dijelaskan oleh Kaprodi. Jadi itu saja saya rasa sekilas pengantar ya dari saya selaku Direktur Pascasarjana atau selaku pengelola unit pengelola program studi Pascasarjana. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Arif Nugroho. Selanjutnya, karena Pak Ketua sepertinya berhalangan untuk hadir, mungkin diwakilkan oleh Pak Dr. Agus Lukman Hakim. Bapak, suara saya terdengar? Pak Dr. Agus. Lanjut, cukup, saya dengerin aja. Oh, lagi sibuk proyek di luar sepertinya ini ya. Lanjut, saya dengerin. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon izin teman-teman dosen yang hadir pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Dr. Arif tadi. Sebetulnya ini ada beberapa dosen yang sudah terploting. Tapi karena berkaitan dengan borang, mungkin saja ini ada seperti perlu ada portofolio untuk dosen tetap, punya mahasiswa bimbingan, punya publikasi kebutuhannya untuk borang begitu. Nah, adapun di luar dari itu, coba kami akan membuat sebuah formula bagaimana ada pemerataan khususnya untuk dosen yang terlibat di Pascasarjana ini. Untuk pertama, mungkin saya memberikan informasi terlebih dahulu. Angkatan pertama itu ada 34 mahasiswa. Yang baru lulus itu ada 6 mahasiswa. Kemudian 7 kelayakan. Nah, kalau kita lihat proporsinya ini masih jauh. Sedangkan di angkatan pertama, mahasiswa itu sudah semester 5. Normalnya itu kan untuk S2 normalnya itu kan 4 tahun, maksimalnya itu mohon maaf 4 semester, maksimalnya itu kan 8 semester. Ini mahasiswa di semester 5 bahkan belum ada yang maju ke seminar proposal. Oleh karena itu mungkin saya sudah share di grup ada beberapa mungkin dosen termasuk dengan saya juga yang angkatan pertama ini bahkan belum maju ke seminar proposal begitu. Mohon untuk dosen-dosen yang ditugaskan sebagai dosen pembimbing di angkatan pertama ini untuk kemudian terus dimotivasi agar mereka bisa mengajukan progres studinya, terutama pengerjaan tesis ini begitu. Terlebih lagi di angkatan pertama ini sudah tidak ada MK. Informasi yang kedua, karena sedang berlanjut bahwa mahasiswa di semester sekarang yang semester 2 itu yang terpenting sudah selesai mata kuliahnya sebanyak 24 SKS dan sudah selesai melewati mata kuliah metodologi penelitian administrasi. Meskipun mereka masih ada mata kuliah dan ini masuk pada semester 2, mereka sudah bisa mengajukan judul. Tujuannya untuk apa? Karena belajar dari pengalaman angkatan pertama, mereka lulus dulu MK baru bisa mengajukan judul, sehingga banyak mahasiswa yang kemudian sampai sekarang ini masih banyak yang mandek dari 34, baru ada 6 mahasiswa yang lulus padahal mereka baru sudah semester 5. Nah, di sini kemudian mahasiswa itu ada sekitar 35 sampai 40 administrasi publik dan ada sekitar di bisnis di semester kedua ini bisa mengajukan
judul tesis meskipun mereka belum beres menyelesaikan mata kuliah. Insya Allah nanti di minggu depan kami akan sosialisasi ke mahasiswa untuk pedoman terbaru dan juga untuk pengajuan memfasilitasi mahasiswa mengajukan judul. Kemungkinan ini akan ada plotting baru di semester ini. Itu hanya sekedar informasi. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Dr. Arief tadi, ada beberapa garis besar yang kemudian menjadi revisi di tesis ini. Mungkin ini lebih kepada kita mangga diskusi di forum ini karena melihat struktur dosen di sini banyak yang sibuk. Pak Julijar kalau diminta pendapatnya mungkin lebih sibuk di luar ya Pak ya, lebih banyak di luar negeri kayaknya nggak ada waktu. Jadi mungkin ini kami coba membuat sebuah formulasi yang kemungkinan ke depan juga bisa berubah sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Nah, pedoman tesis yang mungkin tadi disampaikan Pak Dr. Arief ini, kalau dulu tuh ada 3 tahapan seminar proposal, uji kelayakan. Uji kelayakan ini untuk melihat ketika hasil penelitian ini sudah layak atau belum. Lalu ketika ini tetap masih berlaku, khawatir ini salah menginformasikan kepada angkatan pertama, Bapak-bapak. Angkatan pertama khawatir ini tersampaikan, padahal 3 tahapan tadi itu berlaku bagi angkatan mahasiswa yang pertama kali baru masuk kuliah itu tetap diberlakukan bagi angkatan tersebut. Alasannya kenapa masih berlaku? Karena mahasiswa yang sudah lulus sudah memperoleh 3 tahapan itu, khawatir ada kecemburuan sosial di antara satu angkatan tersebut. Oleh karena itu, pedoman tesis yang terbaru yang dirilis pada tahun 2024 ini berlaku bagi angkatan 2 dan sampai angkatan 3 yang sekarang di semester 2 untuk publik dan di bisnis. Mungkin di kelayakan tadi ini untuk melihat apakah mahasiswa ini ketika mereka sudah mengerjakan tesisnya, mereka ini layak tidak. Jadi mohon untuk penguji atau untuk dosen pembimbing betul-betul kemudian memberikan koreksian karena di ujian akhir tesis itu jangan sampai mereka banyak revisian begitu. Karena apa? Karena ketika ujian akhir tesis, yang menguji dan dosen pembimbing langsung ada form tanda tangan. Jadi tidak ada revisi lagi ketika ujian akhir tesis khusus di angkatan pertama. Begitu. Jadi saking semangatnya ya Pak Safri nguji, ini salah, ini salah, ini salah ya. Padahal itu maksudnya ini buat persamaan persepsi ya, khawatir ada miskomunikasi, salah informasi dan lain-lain, maka kita di ajang forum ini saya memberikan gambarannya seperti itu. Oke, untuk yang sekarang tidak ada lagi yang namanya ujian kelayakan. Kalau ujian kelayakan tidak ada, boleh jadi misalnya Pak Kandung udah hadir, alhamdulillah. Misalnya Pak Kandung bertanya pun juga nggak apa-apa. Banyak revisian pun juga nggak apa-apa untuk di angkatan kedua sampai angkatan yang paling bawah. Jadi ketika tidak ada uji kelayakan, dosen penguji yang kami plottingkan di kemudian nanti, ini bisa memberikan masukan yang komprehensif sampai ke teknis-teknisnya. Lalu kalau misalkan kami yang menguji pada saat ujian akhir tesis, pada saat ada mahasiswa angkatan pertama yang melalui kelayakan, apakah boleh memberikan revisi? Boleh-boleh saja. Selama itu tidak fundamental, tidak merubah judul, tidak merubah teknis, apalagi sampai harus kembali lagi ke lapangan. Karena itu sudah melalui proses uji kelayakan yang dipandu oleh dosen pembimbing dan oleh dosen penguji pada saat uji kelayakan gitu. Bapak Ibu, jadi mungkin ketika menguji nanti yang di-plotting mungkin harus diketahui apakah ini angkatan pertama atau angkatan kedua. Jadi kita bisa memproporsikan pada saat menguji nanti. Ada beberapa hal yang kemudian berbeda dengan Mbak Olvi yang di-share sama saya yang mana? Oh, yang non tesis ya, sebentar.
Jadi kalau yang berubah secara teknis, penulisan, kemudian syarat-syarat itu hampir sama. Hanya saja ada yang berbeda ketika di struktur penulisan. Nah, struktur penulisan dulu yang disebut dengan review penelitian terdahulu itu adanya di bab 2, kayak seperti membuat tabel begitu. Nah, revisi penelitian terdahulu itu ada di bab 2, sedangkan sekarang tidak ada review penelitian terdahulu di bab 2 itu tidak ada. Adanya di bab 1. Punten ya, Pak Julijar, Pak Dr. Agus, saya yakin yang hadir hari ini lebih kompeten daripada saya gitu. Cuman karena diberikan amanah, jadi bukan menggurui ya, tapi memberikan sebuah pemahaman agar kita tidak berbeda persepsinya. Mahasiswa tidak bingung, dibimbing Pak Dr. Agus ini review penelitian terdahulu disuruh di bab 2. Kenapa bimbingan dengan saya? Review penelitian terdahulu harus ada di bab 1. Saya mengutip salah satu beberapa rujukan ketika menyusun ini bahwa state of the art itu harusnya ada di bab 1. Di bab 2 itu hanya menunjukkan bagaimana konseptualisasi teori untuk di bab 2. Oleh karena ini, review penelitian terdahulu atau kita ingin mencari celah kosong yang disebut dengan state of the art, ini adanya di bab 1. Mohon maaf sebentar, saya tuh ada di sini nanti sama sekretariat akan diberikan file untuk strukturnya. Saya ini bab 1. Mbak Olvi bisa diminta ini untuk yang bagian isi ini loh, isi. Ini. Kalau dulu mungkin kita melihat bahwa bahkan saya menyimak ada beberapa perbedaan dosen pembimbing mungkin dari karakter latar belakang pendidikan yang berbeda. Tapi dari manapun latar belakang pendidikan kita harus taat asas mengenai pedoman yang ada di Setia Banten. Jadi kalau saya lihat yang satu mencantumkan secara apa namanya kayak nama, judul, apa perbedaannya, perbandingannya. Tapi ketika dibuka pada mahasiswa yang lain, ini konteksnya ini secara teknis ini ada perbedaan. Sehingga kalau saya lihat ini seperti ada kebingungan. Menurut penguji harus seperti ini, menurut dosen pembimbing harus seperti ini. Begitu. Nah, mungkin di sesi kali ini kami ingin memberikan persamaan persepsi kepada dosen pembimbing, kepada ketua sidang, kepada penguji ahli yang nanti mungkin akan di-plotting, entah siapapun begitu ya. Jadi state of the art ini ada di latar belakang masalah, mencarikan celah kosong di mana topik ini belum pernah diteliti dari aspek latar belakang, dari aspek teori, dari aspek masalah empiris, dari berbagai metode dan lain-lain. Ini kemudian yang harus dipertajam di sini, begitu. Nah, sehingga ketika di bab 2 tidak lagi disentuh mengenai state of the art-nya, begitu. Adapun uraiannya Bapak teman-teman dosen atau rekan-rekan dosen boleh secara fleksibel. Yang terpenting tidak ada pengulangan di bab 2, tidak ada lagi yang disebut dengan tabel di bab 2 itu. Kalau misalkan uraian berbentuk tabel, mungkin memetakan celah-celah kosong state of the art untuk menemukan arah kebaruan, ini kemudian disampaikan hanya untuk di bab 1. Kalau di di angkatan pertama mungkin dulu di pedoman review penelitian terdahulu itu kemudian masih ada di bab 2 dan kemudian ada tabelnya. Nah, di sini mungkin boleh
kami berikan kebebasan kepada Bapak Ibu yang membimbing mahasiswa seperti apa teknisnya. Yang terpenting ada persamaan persepsi bahwa state of the art atau arah kebaruan celah kosong ini tidak ada di bab 2, tetapi ada di bab 1. Sebelum saya lanjut ke bagian hal terpenting yang berbeda dengan penelitian revisi pedoman yang kemarin, mungkin ada yang mau disampaikan oleh rekan-rekan dosen atau ingin memberikan masukan untuk arah perbaikan seperti apa? Ini nggak ada on cam-nya semua, jangan-jangan saya ngomong sendiri ini Dari Pak saya, Agus. Ibu, boleh buka prodi izin, boleh sumbang saran. Oh ya, dengan senang hati. Silakan Pak. Ya, buka prodi. Ya. Menurut saya, kan betul kita ini ingin mengutamakan kualitas, tapi dengan situasi yang hari ini, jangan sampai juga membebani mahasiswa. Apalagi saya dengar tadi, bahkan sudah ada yang melewati semester itu cukup banyak. Takutnya kan itu berpengaruh terhadap kampus kita. Nah, kalau menurut saya, kita agak lebih fleksibel dulu di awal, maka kita dorong, bahkan kita dorong mahasiswa itu untuk segera menyelesaikan Ya. tesisnya dengan cara ya satu, kalau mereka sudah bikin tesis, tentu saja kalau kita fair aja ya, kalau kita lihat hasil tesis kemarin masih jauh dari angan-angan kita, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan sudah masuk dulu. Mereka sudah mulai belajar. Nah, kita sambil pelan-pelan nanti memperbaiki ke depannya mutu tesis yang akan datang. Tetapi yang sekarang yang penting masuk dulu, mereka kita kasih nilai bagus. Ya kalaupun harus ada revisi, ya gini. Maksud saya seperti, mohon maaf, saya bukan saya juga begitu waktu kemarin jadi penguji pada saat sidang saya agak keras bahwa mereka juga harus paham bahwa ini tuh nggak benar loh ya, ini tuh ada yang banyak yang harus diperbaiki. Tetapi pada saat revisi realnya mereka tidak harus melakukan itu, karena saat melakukan itu akan berat lagi, Bu, akan panjang. Itu maksud saya. Jadi ada revisi, ada yang ditulis oleh kita itu. Nah, jadi jangan terlalu banyak pada saat yang ditulis itu. Kalau saya tidak banyak revisi itu, bahkan cuma ada satu atau gitu. Jadi padahal waktu saya sampaikan di sidang itu kesannya saya galak banget dan banyak. Itu maksud saya. Jadi mereka juga harus tahu bahwa ini belum sesuai seperti harapan, tapi ya sudahlah kami luluskan, kan gitu sebenarnya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kira-kira begitu, Ibu. Oke. Jadi dulu Bapak sempat ideal, pas masuk kondisinya seperti itu, mulai bisa membaca Pak ya? Ya, ya Pak, seperti itulah kondisinya. Maksudnya di sini terima kasih atas masukannya. Jadi itulah memang kondisi yang terjadi ya, Pak Dokter ya. Oke, kami akan tampung. Maksudnya di sini untuk mempersamakan persepsi aja. Khawatir ada kebingungan, kok dosen satu harus membuat tabel review penelitian terdahulu di bab 2, sedangkan penguji harus di bab 1 gitu, yang benar yang mana. Nah, supaya ada persamaan persepsi berkaitan dengan hal tadi. Untuk tadi masukan dari Pak, insya Allah ini calon profesor ya, Pak Dr. Yunizar. Coba. Amin. Saya aminin dulu dong. Oke, bagus ya. Jadi doa calon ini ya. Jadi sebetulnya betul Pak, ketika uji kelayakan itu kami melihat uji kelayakan harusnya diperbaiki ketika ujian akhir tesis. Tapi gitu, nggak berubah gitu loh Pak. Nah itu yang terjadi, akhirnya kami ya tetap ACC, sampai saya telepon dosen pengujinya, Pak ini ACC aja sampai sebegitunya. Nah itu karena tadi kondisi yang Bapak saya sampaikan tadi betul sekali.
kondisinya seperti itu. Tapi kita upayakan dulu sesuai dengan normatif yang ada ya Pak ya. Gitu itu. Oke. Terima kasih atas masukannya. Kita lanjut dulu ya. Nah, salah satu syarat ketika mahasiswa akan ujian akhir tesis baik itu semua angkatan, salah satu syaratnya adalah mereka harus melampirkan letter of accepted. Nah, kemarin itu ISSN kami buat nilai rentang C 60 sampai 69. Karena kemudian dibuat rentang nilai itu kemudian banyak yang call paper, banyak yang kemarin masuk, akhirnya nilai-nilai yang tadinya bagus kemudian agak sedikit berpengaruh anjloknya di publikasi karena nilainya C. Karena publikasi ini nilainya bobot nilainya 10% dari ujian seminar proposal, ujian tesis, bobotnya 10% ada di nilai publikasi dan ini merupakan syarat awal mahasiswa bisa mengajukan ujian akhir tesis. Alhamdulillah kemarin program call paper yang diselenggarakan pasca sarjana itu banyak yang membantu mahasiswa untuk bisa ujian akhir tesis. Ini ada beberapa nilai yang kemudian menjadi bahan Bapak rekan-rekan dosen yang syarat pertama mahasiswa harus menjadi penulis pertama yang kemudian disusul dengan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing kemudian bisa mengarahkan mahasiswa meskipun mahasiswa belum selesai mengerjakan penelitiannya untuk percepatan agar mereka bisa beres, rekan-rekan dosen bisa memfasilitasi, membimbing mahasiswa untuk melakukan publikasi baik itu di jurnal Sinta maupun jurnal terakreditasi dengan hasil penelitian ataupun dengan literatur review begitu. Nah, jadi tidak bisa dosen itu sebagai nama pertama, harus mahasiswa. Kadang saya lupa nih Pak Dokter Agus, saya harus pertama gitu biar kumnya gede. Nah, jadi jangan lupa ya Pak Risito mahasiswa sebagai penulis pertama, dosen sebagai penulis kedua dan tidak boleh ada dua mahasiswa di dalam tulisan itu. Jadi itu ketentuannya ini yang mengingatkan khawatir lupa begitu. Nah, dosen di sini harapannya ada publikasi ini, dosen-dosen yang ada di pasca sarjana ini kemudian bisa terangkat publikasinya oleh karya mahasiswa. Oleh karena itu keberhasilan mahasiswa ini perlu ditompangi dan difasilitasi oleh dosen pembimbing. Adapun rentang nilainya 70 sampai 79 seperti call paper, jurnal Niagara yang belum terindeks Sinta baru terakreditasi nasional atau ISSN, nilainya ada di sini. Tapi kalau mahasiswa misalnya mampu mempublikasikan di Sinta 5, Sinta 6, ini rentang nilainya 80 sampai 89. Ini ada di nilai mutu A- sampai A+. Tapi yang kami ambil nilainya itu bukan huruf mutunya, tapi angka mutunya. Kemudian nilai yang paling tinggi jika ada mahasiswa mampu mempublikasikan 2 artikel di Sinta 5 sampai Sinta 6, ini akan mendapatkan nilai yang paling besar 90 sampai 100 atau satu artikel di Sinta 3 sampai di Sinta 4 begitu. Ini gambaran nilai yang kemudian bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan dosen khususnya sebagai dosen pembimbing untuk bisa memfasilitasi mahasiswa jika hanya ingin cepat-cepat lulus dengan terakreditasi Nah, ISSN juga tidak apa-apa dengan konsekuensi nilai seperti itu. Nah, jadi bisa memfasilitasi supaya Bapak Ibu bisa tadi memberikan infeknya terhadap publikasi bisa diarahkan terutama ke Sinta terlebih dahulu. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu teknis hurufnya harus berapa, kemudian syarat-syarat secara teknisnya seperti apa, ini akan kami berikan filenya kepada rekan-rekan dosen. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Mungkin boleh Bu, ngasih saran masukan Bu, Bu Enggak, Kaprodi. Bapak. Ya, Pak Zainuddin ya. Baik, terima Ya. kasih Bu Kaprodi. Ya, Bapak. Kebetulan saya belum pernah ditunjuk jadi
pembimbing atau Oh penguji. iya. Nah, coba tadi begitu Ibu menjelaskan secara detail, ada mahasiswa S2 sampai masuk semester 8, saya mendengarnya agak miris juga gitu ya. Belum Yang Pak, belum pertama, punten. Belum sampai semester 8, baru semester 5. baru Maksimal kan semester. masa studinya semester 8. Sekarang Baik, mahasiswa paling tingkat akhir semester 5 dan baru lulus 6 mahasiswa. baik. Artinya sudah melebihi kuota lah ya gitu. Ya, Artinya menurut saya karena kita ini kan yang pertama tetap mengejar kualitas dan nama besar STIA. Karena kan harus eh, promosi keberhasilan mahasiswa menyelesaikan perkuliahannya. Mungkin yang pertama, Nyun Sewu ini kita satukan persepsi dulu bahwa pembimbing itu berarti dia harus bertanggung jawab atas keberhasilan mahasiswa, baik menulis karya tesisnya dan juga elemen-elemen lainnya termasuk publish di Sinta misalnya. betul. Beberapa waktu lalu saya buat jurnal 3 buah, kirim ke Sinta. Ternyata memang satu ada biayanya, yang kedua prosesnya juga makan waktu. Kebetulan Ya. saya meminta bantuan kawan ya Bu untuk mempublishnya gitu. Ternyata ada waktunya cukup lama dan juga biayanya juga mungkin cukup besar untuk mahasiswa. Ya. Nah, untuk itu mungkin kita carikan solusi bagaimana caranya ketika mahasiswa sudah mampu menulis jurnal, kemudian ketika mempublishnya juga, itu waktunya yang sesingkat-singkatnya dan prosesnya mungkin bisa kita siasati dengan biaya murah. Kalau misalnya mereka tidak bisa, mungkin kita carikan solusi juga. Karena keberhasilan mahasiswa itu adalah keberhasilan pembimbingnya. Menurut saya begitu ya, gitu. Terus yang kedua, mungkin para pembimbing dan penguji ini harus seperti kalau Zoom meeting mungkin agak belum ini ya Bu ya. Mungkin duduk bareng kita seperti technical meeting, satukan persepsi supaya ini sama. Jangan sampai nanti kayak tadi pembimbingnya begini, pengujinya begini, kan sama juga mempermalukan pembimbingnya menurut saya gitu kan. Ya. Berarti di antara pembimbing dan penguji yang sama-sama dosen di STIA bagi di mata mahasiswa kan jadi pabaliut, ini begini, ini begitu kan gitu. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, kalau saya tetap berprinsip kualitas itu tetap nomor satu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mahasiswa, membimbing itu betul-betul membimbing. Kalau misalnya dia sibuk, kalau perlu kita yang jemput dia. Kita yang datangi dia kalau perlu. Oh, Kalau luar dia nggak biasa punya ini. bahan, kita siapkan carikan bahannya. Dengan berbagai pengalaman kita, ya intinya sama dengan ke anak gitu loh maksud saya. Betul. Karena kalau misalnya mereka itu berhasil, dia juga akan cerita kepada temennya, mungkin anak buahnya dan lainnya akan merekrut juga masuk ke STIA. Menurut saya begitu. Nyun sewu tapi ini mohon maaf Oh ya karena Pak. saya belum pernah ngebimbing jadi omon-omon doang nih kan gitu. Jadi nyun sewu tapi prinsipnya bagaimana kita besarkan STIA dengan cara tetap menjaga kualitas STIA. Dan saya mungkin itu terima kasih Hampura. Oh ya Pak. Terima kasih banyak ini atas masukannya. Eh, ini luar biasa. Berarti Pak Zainuddin siap ya istilahnya menjemput bola mahasiswa ya. Itu yang belum saya lakukan itu Pak. Kayaknya ini bagus nih. Sudah mulai mahasiswanya yang kemudian dikejar. eh saya mengapresiasi apa ya Pak Zainuddin berpikir seperti itu, pola berpikir yang sangat bagus ya. Nah, mungkin menanggapi Pak, tadi kalau Sinta memang berbayar Pak, Sinta memang berbayar dan itu beraneka ragam berbayarnya. Karena kami tidak mau memberatkan mahasiswa dengan waktu yang lama, kalaupun mau berbayar,
mungkin siasatnya itu mereka di awal sudah nyusun eh, artikel dengan menggunakan literatur review atau bukan hasil penelitian itu mungkin strateginya biasanya kan setahun 2 kali ya Pak ya, jangan sampai udah beres tesisnya baru mikirin artikel bisa nunggu 6 bulan kan lumayan 1 semester ya. Mungkin lebih ke strategi teknis, dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa jauh-jauh hari mengingatkan untuk membuat karya ilmiah. Lalu tadi, kalau saya lihat bahwa mahasiswa itu sebetulnya beragam ya Pak ya, untuk kondisi mahasiswa yang ada yang karena masalah ekonomi atau bukan bukan karena masalah ekonomi, tapi karena masalah waktu. Nah, untuk masalah ekonomi dan masalah waktu, kami setiap ada momen tertentu, kami memfasilitasi mahasiswa dengan adanya call paper, dibarengi dengan seminar nasional kemarin. Dan alhamdulillah, respon mahasiswa ini banyak untuk ikut gitu, banyak untuk ikut dengan waktu sekitar 2 bulan sudah publis di jurnal di PEKA ya, di seminar nasional yang dimiliki oleh Setia Banten dengan harga yang sangat murah begitu. Nah, untuk tadi berkaitan dengan Sinta ya Pak, sebetulnya di Niagara juga ada jurnal Niagara yang memang sama sekali tidak berbayar. Itu ada setiap bulan Juni dan Desember. Ini Juni ini bisa ada untuk publis mahasiswa S2 kalau ingin mempublikasikan tulisannya, hanya saja belum terindeks Sinta punten. Nah, tapi ini pilihan tadi karena kan dibuat ranknya ya Pak ya yang tidak terindeks Sinta ya nilainya dengan nilai B. Mungkin kalau di huruf mutu kan kemudian dengan Sinta grade-nya 4, 5, 6, 3, 4 mungkin terindeks Sintanya akan menentukan nilai. Mahasiswa diberikan keleluasaan sesuai dengan kemampuannya begitu. Tapi coba ini masukan yang bagus ya Pak ya. Bagaimanapun kualitas ini harus tetap terjaga. Salah satunya dengan proses bimbingan dan adanya output dari tesis tersebut. Terima kasih Pak Jainuddin atas masukannya yang insya Allah ini menjadi bahan pertimbangan buat kami sebagai pengelola Pasca. Mohon izin rekan-rekan dosen, apa ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang mau menanggapi Pak Dr. Agus, Pak Dr. Arif sebelum ke non-tesis? Apa sudah cukup? Pak Rusito kemana, Pak Iman? Mohon izin Bu, lagi sedang ada acara di Pemda Bu. Oh, sedang acara di Pemda. Tadi saya mau menyebut Pak Rusito, kok beda ini wajahnya gitu. Calon mahasiswa Ibu insya Allah Bu. Oh, oke. Ditunggu ya Pak. Jadi mahasiswa Tahu. STIA. Rekomendasi dari. Siap, Oh, Bu. ini ada Pak Ketua. Assalamualaikum Pak. Pak Ketua bisa terdengar suara saya Pak? Pak Priyo. Baik, rekan-rekan dosen, kalau tidak ada yang menanggapi, mohon izin untuk ke sesi berikutnya, yakni ke non-tesis. Karena kondisi mahasiswa yang bervariatif, ada yang senang menulis, yang mampu mencerna apa yang disampaikan oleh dosen metodologi dan lain-lain, tapi ada juga yang struktur mahasiswa mampu bekerja lapangan gitu. Maka di STIA ini memberikan ruang, ini merupakan produk baru di pasca sarjana yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi mohon maaf mungkin masih jauh dari kata sempurna. Tapi masukan ataupun kritikan bagi rekan-rekan dosen ini sangat membantu bagi kami sebagai pengelola pasca begitu. Panduan. Sebentar saya ini filenya. Sudah terlihat filenya? Mbak Olvi sudah terlihat?
Non-tesis ya. Eh, Rekan-rekan dosen di sini ini diberikan keleluasaan kepada mahasiswa yang istilahnya nyari referensi aja nggak paham, nyusun tulisan aja nggak paham secara kontekstual, secara teoritis, mencari, oh udah pusing segala macam. Tapi ada mahasiswa yang di lapangan itu mereka menguasai gitu. Nah, ini kami menawarkan non-tesis ini tadi sekali lagi ini merupakan proyek perubahan, merupakan formula baru, terbagi menjadi 3 pilihan. Nah, pilihan pertama disebut dengan proyek membangun desa. Proyek membangun desa ini dikhususkan buat mahasiswa magister administrasi publik supaya ada relevansi antara capaian pembelajaran dengan tugas akhir non-tesis ini. Kemudian di sini ada sociopreneurship. Sociopreneurship ini merupakan penggabungan 2 magister administrasi bisnis dan magister administrasi publik. Nah, kalau yang pertama ini dikhususkan buat magister administrasi publik, yang kedua ini boleh ada kombinasi atau misalnya dua-duanya boleh mengajukan publik maupun bisnis untuk tugas akhir ini. Dan yang ketiga ini entrepreneurship. Ini dikhususkan bagi mahasiswa yang bisnis. Nah, untuk yang non-tesis ini mereka syaratnya sama, harus selesai mata kuliah minimal 24 SKS. Jadi mahasiswa semester 2 yang mereka sudah lulus metodologi penelitian dan sudah lulus beberapa mata kuliah, sekitar 8 mata kuliah, mereka sudah bisa, meskipun mereka masih ada mata kuliah belum beres, kami memfasilitasi tadi supaya mempercepat masa studi mahasiswa. Apakah bisa 1,5 tahun? Sangat bisa memungkinkan. Jadi harapannya ketika di semester 2 mereka masih ada mata kuliah, mereka masih bisa mengerjakan tesis maupun non-tesis. Jadi bisa seminar proposal atau misalnya bisa setelah semester 3 mereka sudah ke lapangan dan bisa ujian akhir tesis pas di semester 3, harapannya seperti itu begitu. Tidak menunggu mata kuliah itu kemudian beres. Tapi dengan catatan nilainya tidak ada yang D maupun yang E gitu. Nah, untuk non proyek perubahan atau non tesis proyek perubahan ini ada yang menarik di sini. Karena ini bentuknya tim, dari 3 kegiatan tadi, ini terdiri dari 3 mahasiswa. Mahasiswa pertama sebagai koordinator dan 2 mahasiswa sebagai anggota. Yang nantinya ini karena ini ada 3 mahasiswa, yang nantinya ini akan dibimbing oleh 2 dosen pembimbing gitu. Nah, proses bimbingan nanti berkaitan dengan ini sekitar ya 6 kali bimbingan. Kemudian untuk dosen pembimbing nanti akan memberikan arahan apakah di non-tesis ini format-format teknisnya sudah ada. Kemudian untuk ini untuk nilai, kalau nilainya itu ada nilai laporan, ada nilai publikasi, begitu. Nah, penulisan publikasi, apakah kalau yang non-tesis tidak ada publikasinya? Tetap ada, Bapak. Tetap ada dengan nilai rentang seperti ini. Bapak yang akan menguji nanti, nilainya itu bukan nilai tim, tapi nilai individu sesuai dengan presentasi mahasiswa dari kemampuan menulis, kemampuan menyampaikan, formatnya ada di bagian lampiran. Adapun mungkin di S1 juga sudah ada yang disebut dengan non-tesis, non-skripsi. Hanya saja di S2 ini ada luaran output ataupun outputnya berbentuk publikasi. Nah, berbentuk publikasi karena ini nilainya tim, maka kemudian mereka harus buat artikel dan buat haki, catatan hak cipta di Kemenkumham.
Nah, jadi Haki ini wajib, ISSN ini juga wajib begitu. Jadi harus ada 2, tidak boleh cuma Haki doang hanya 1. Kenapa? Pertimbangannya, karena ini adalah tim, tidak hanya 1 dosen dan 1 mahasiswa, tidak. Tapi ini udah melibatkan 2 dosen dan 3 mahasiswa. Teknisnya kami serahkan kepada dosen pembimbing apakah mau dibagi tugas. Yang satu nyusun artikel, yang satu nyusun Haki. Kalau dilihat sih, kalau untuk Haki memang berbayar, dan kalau waktunya cepat Pak Janudin ya, sekitar sejam juga udah beres. Kalau untuk Haki ya, bisa Haki dari artikel yang udah jadi, atau Haki naskah tesisnya yang kemudian dihakikan juga itu bisa. Nah, kemudian kami juga memberikan pilihan andai mau dipublikasikan lewat Sinta juga, dengan catatan nilainya mungkin angka mutunya akan naik, dan kemudian jika mahasiswanya produktif menulis, dosennya juga bisa memfasilitasi mahasiswa, ini juga akan berpengaruh terhadap nilai mahasiswa. Biasanya mahasiswa akan termotivasi kalau diiming-imingi dengan nilai tadi. Tapi lagi-lagi berkaitan dengan disampaikan oleh Pak Zulizar, lihat bagaimana kondisi harus melihat kuantitas, dan Pak Jainuddin sebagai dosen mungkin melihat ini harus tetap ada kualitas. Ini kami menjawab tadi, tetap mengedepankan kuantitas dengan arti tidak memberatkan mahasiswa. Haki itu mudah, sekitar sejam udah beres begitu. Kalau Pak Dr. Agus mungkin udah expert ya Pak ya, sering buat hak ciptanya banyak begitu. Nah, lagi-lagi Prodi akan memfasilitasi bagi angkatan mahasiswa kalau misalkan mau ngadain pelatihan, entah itu cara penulisan, entah itu cara publikasi, ini akan memfasilitasi. Hanya saja mungkin kemarin ada coaching setelah kami evaluasi ternyata ini banyak yang tidak efektif, dalam arti yang hadir itu cuma berapa, bahkan dosennya hadir, mahasiswanya nggak ada yang hadir. Begitu dicek di tesisnya banyak yang tidak digunakan begitu, sedangkan mereka harus bayar dan lain-lain. Khawatir tadi yang disampaikan Pak Julizar, kita ngejar kuantitas dulu, jangan sampai terlalu banyak syarat-syarat, akhirnya coaching dihapuskan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau mahasiswanya aktif, mau difasilitasi, kami dengan senang hati berdasarkan pengajuan dari mahasiswa akan mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka, entah itu pelatihan penyusunan artikel, penerbitan Haki, dan lain-lain. Sekiranya seperti itu gambaran umum bahwa baik tesis maupun non-tesis itu bukan berarti tidak nyusun laporan. Tetap menyusun laporan dan tetap ada publikasinya. Hanya saja bedanya di tesis tidak ada hak kekayaan intelektual, sedangkan di non-tesis harus ada hak kekayaan intelektual atau catatan penciptaan. Secara teknis ini mungkin Bapak rekan-rekan dosen bisa membacanya mengenai teknis margin, huruf, dan lain-lain. Ini sudah kami buatkan. Kemudian di sini sama penulisan juga yang menjadikan rujukan terhadap penulisan yang ada di non-tesis ini, seperti konseptual atau misalkan rencananya, gambarannya seperti apa. Ini tetap harus ada di daftar pustaka. Khusus angkatan 2 dan yang sekarang berjalan, wajib menggunakan Mendeley. Ini wajib menggunakan Mendeley referensinya. Jadi mohon maaf dosen yang membimbing untuk bisa mengarahkan mahasiswa menggunakan referensi Mendeley. Tapi ada kemarin beberapa mahasiswa kalau saya lihat sudah paham. Di sela-sela metodologi kemarin saya sudah masukkan bagaimana cara menggunakan Mendeley. Gitu. Insya Allah mungkin basicnya sampai ke install pun mereka sudah ada di laptopnya. Hanya mungkin ada beberapa yang masih aja belum ada yang menggunakan Mendeley. Mungkin itu menjadi PR dosen pembimbing nanti. Nah, ini teknis penulisan. Di sini ada bab 1, ada bab 3. Tetap nanti dosen itu akan ada yang namanya mahasiswa seminar proposal bab 1 dan bab 3, memberikan gambaran terhadap kenapa mereka melakukan proyek perubahan.
di wilayah yang mereka pilih begitu. Nah, secara teknisnya ya, mohon maaf ini pelaksanaan sidang ya. Pelaksanaan sidang nanti akan ada sidang yang terdiri dari ketua sidang, penguji ahli dan pembimbing non tesis. Kalau pembimbing non tesis 2 maka akan diundangkan dua-duanya pada saat seminar non tesis. Nah, kemudian di sini punten mungkin kalau Pak Ahmad Supandi atau ada beberapa yang tidak diploting menjadi penguji karena jabatan fungsionalnya minimal lektor ya. Jadi kalau Pak Agus setiap saya plotting beliau mungkin berhalangan hadir padahal sudah LK ya Pak Dr. Agus ya. Jadi mungkin ini menjadi motivasi buat dosen-dosen terutama dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional sampai ke lektor supaya mungkin nanti ini berpengaruh terhadap akreditasi mohon diurus ya terutama masalah publikasi, pendidikan atau pengajaran, pengabdian untuk bisa ada portofolionya karena jujur ini sekalian kami juga lagi mengerjakan borang. Kami kesulitan ketika memasukkan portofolio dosen soal publikasi, pengabdian. Kalau pengajaran masih inilah karena memang dikerjakan ya. Ini berkaitan soal publikasi dan pengabdian. Nah, ini hanya informasi saja ya buat menambahkan portofolio sebagai dosen tetap di STIA agar borang kita terutama dari sumber daya ini kemudian bisa terangkat nilainya. Nah, jadi pembimbing mungkin kami karena ada pemerataan boleh jadi akan tetap diplotingkan khusus untuk ketua sidang penguji ahli pertimbangannya karena berdasarkan kepada jabatan fungsionalnya minimal dengan lektor. Nah, catatan-catatan dan hasil keputusan nanti ini diberikan berdasarkan penilaian secara individual, bukan penilaian berdasarkan pada tim. Lama ujian tesis ini sekitar 90 menit atau sejam setengah ya. Bisa kurang, bisa juga lebih. Maksimal, maaf lebih nggak boleh ternyata ya. Pak Julijan nggak boleh lebih nih. Saking semangatnya Pak Joko kemarin itu sampai 2 jam. Nggak nyampe 2 jam kok. Itu ya teknisnya, kemudian besarnya biaya akan kami infokan kembali. Ini kami perlu koordinasi karena ini ada beberapa perubahan. Kalau tesis kan satu mahasiswa, satu dosen pembimbing sudah ada SK-nya. Ini sedang belum finalisasi mengenai keuangan, tapi insya Allah masalah keuangan akan kami infokan kembali kepada dosen yang kemudian diberikan tugasnya. Nah, yang pertama untuk bagian proyek membangun desa, tadi bagian 1 berkaitan dengan secara teknis keseluruhan. Kemudian di sini kami membedah berdasarkan pada pilihan tugas akhir, di mana proyek membangun desa ini melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan kalau kami lihat di mahasiswa S2 ini banyak yang sudah bekerja. Kayaknya untuk membangun kemitraan dengan beberapa pemangku kepentingan sepertinya tidak kesulitan gitu. Kemudian kapan ini dilakukan sampai kemudian bisa disidangkan? Ini minimal 3 bulan. 3 bulan bisa seminar proposal untuk maksimalnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin begini, berbeda kalau sosiopreneur, kalau membangun desa, mungkin khusus difokuskan lokasinya di desa. Entah itu di desa, mana ya, Pak Rusito ya, di desa Binuangen, di desa saya, di desa Wanasalam, begitu ya. Yang terpenting lokasinya di desa, karena namanya proyek membangun desa, begitu. Jadi khusus tugas ini, mahasiswa wajib memilih lokasinya di desa. Dan tidak ada unsur untuk bertujuan untuk mencari profit, mencari keuntungan. Bisa saja keuntungan itu seperti sosial, kalaupun keuntungan ekonomi juga dibolehkan. Beda dengan sociopreneurship. Sociopreneurship ini berkaitan dengan bagaimana menyusun permasalahan yang outputnya nanti ini bisa membangun benefit, manfaat yang lebih berkaitan dengan nilai ekonomi. Begitu. Kalau di
proyek membangun desa sama sekali tujuannya bukan untuk profit ekonomi. Kalaupun ada, mungkin itu bukan tujuan utamanya. Nah, untuk tema-tema di sini yang bisa diambil oleh 3 kelompok mahasiswa tadi, ini sangat bebas. Ini hanya contoh, bisa saja berkaitan dengan pendampingan BUMDes, kemudian tata kelola desa, misalnya saja membangun pelayanan dengan administrasi digitalisasi, dan lain-lain. Kemudian ini tugas akhirnya, nah latar belakang. Di latar belakang ini mahasiswa tim tersebut atau rekan-rekan dosen agar ada persamaan persepsi. Ini mungkin di bab 1 lebih memberikan gambaran permasalahan apa yang terjadi di desa tersebut. Kenapa yang diambil kegiatannya tentang apa sih namanya gizi buruk? Kenapa nggak UMKM begitu? Mungkin di sinilah yang harus kemudian dibedah. Tapi karena lagi-lagi ini diberikan kebebasan, bukan jadi karena masalah saja. Boleh jadi karena ada potensi. Oh, di desa ini banyak potensi UMKM yang sudah banyak produk, tapi tidak ada marketing dengan adanya digitalisasi e-commerce, misalnya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan dosen sebagai dosen pembimbing boleh membedah hal ini di latar belakang, bisa dari masalah atau dari potensi desa yang kemudian ini bisa digali yang bisa menjadikan program mahasiswa di desa itu. Gitu. Luaran kegiatan proyek tersebut ini bisa menjelaskan apa sih yang ingin dicapai, apa tujuannya gitu ya, luarannya dan tujuannya, manfaat yang bisa dirasakan ini apa. Kemudian di bab 2 mungkin kalau tadi di tesis mencari penelitian si A, penelitian si B, mungkin ini karena kita ranahnya di akademis gitu ya. Tetap gambaran teoritis, konseptual mungkin digambarkan, tetapi mungkin tidak ada perdebatan, tidak ada perdebatan bagaimana sejarah munculnya ini, menurut si ini konsep ini berbeda, konsep ini mendukung. Hanya mungkin gambaran-gambaran tadi Pak Zulizar ya, Prof. Zulizar ya, wah kita yang mudah-mudah aja. Artinya hanya memberikan gambaran secara normatif, gambaran secara, kalau saya orang luar yang tidak tahu, apa sih yang disebut dengan sustainable development begitu. Nah, meskipun ini bentuknya kegiatan, tetap diberikan gambaran secara konseptual mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Gitu. Kemudian di sini profil membangun desa ini dikaitkan dengan rencananya apa sih yang dilakukan selama 3 bulan ini. Lokasinya di mana? Begitu ya. Lokasinya di mana, kemudian struktur organisasinya seperti apa, kemudian jadwal kegiatannya dan waktu kegiatannya ini apa. Nah, ini di pembahasan mungkin akan dilihat dari ketika ini kan 3 bulan ya, 3 bulan mahasiswa boleh mengajukan seminar proposal, 4 bulan atau 6 bulan dalam 1 semester, di semester 2 kalau ingin cepat ya, di semester 3 lah gitu. Nah, jadi si mahasiswa harus bisa memetakan kalau di kajian evaluasi ada disebut dengan before and after. Before ini harus bisa menjelaskan kondisi apa yang terjadi di lapangan, tapi ketika ada proyek yang dilakukan oleh mahasiswa, apa sih yang berbeda? Apa sih yang berubah? Jangan ada mahasiswa kiki beta ya perubahan gitu. Pak Juli jangan ngerti nggak bahasa saya Pak, bahasa Sunda. Atau Pak Jainuddin mungkin belum, mungkin bisa ditranslasikan sama Mbak Olvia. Jadi yang berubah yang ketika ada mahasiswa, sebelum ada mahasiswa ke lapangan, ke lokasi tempat melakukan kegiatan itu seperti apa? Tapi ketika sudah ada kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang berubah? Begitu. Boleh dalam bentuk uraian, boleh dibuat matriks, ini diberikan ruang kebebasan polanya seperti apa. Tapi esensinya gambarannya seperti itu. Outputnya apa? Output yang bisa kalau misalnya outputnya itu bisa berbentuk produk,
bisa berbentuk juga selain non produk ya. Kalau misalnya saja tadi gambaran marketing tadi tidak ada packaging, hanya menggunakan dengan plastik gula orang memasarkan, tapi begitu ada mahasiswa mampu memberikan sebuah terobosan baru, membuat desain, packaging, sertifikasi halal dan lain itu disebutkan saja. Lalu dijelaskan manfaatnya apa ketika ada program seperti itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mungkin ini gambarannya sebelum dan sesudahnya mungkin ini bisa di acuan yang bisa di apa menjadi rujukan dalam membuat ini. Simpulan ini lebih berkaitan dengan menunjukkan jawaban atas tujuan ya. Jadi bukan lagi pengulangan dan lain-lain, tapi apa sih output akhirnya? Apa sih yang ditujukannya? Apakah sudah tercapai? Kalau sudah tercapai dalam aspek apa? Nah, ini tetap meskipun ini bentuk kegiatan karena di bab 2 ada kerangka konseptual, maka daftar pusakanya harus tetap ada. Ini lampiran ini bisa berbentuk foto kegiatan, bisa berbentuk denah, bisa berbentuk jadwal kegiatan ya. Kalau di magang itu biasanya ngapain aja apa seharusnya itu bisa dijadikan lampiran. Sebelum ke sesi kedua, apakah Bapak-bapak dosen mau memberikan masukan karena ini formula baru? Saya yakin ini masih jauh dari kata sempurna begitu, masih banyak yang harus diperbaiki. Apakah ada masukan, kritikan, mangga dengan senang hati kami akan menampungnya. Kalaupun tidak dilaksanakan di ini, mungkin akan ada revisi pada eh, tahap berikutnya. Silakan Pak Dr. Agus, mungkin ada masukan. Oh ini Pak Joko ya, Pak Joko, Pak Kandung, Pak Ondi. Ini, halo, suara saya terdengar nggak ini? Dengar, dengar. Ini aja Bu, Terdengar. mungkin ada nggak kira-kira role model yang udah pernah melakukan gitu supaya kita bisa eh, benchmarking ke sana Oke. atau apa untuk melihat mungkin materi-materi mereka Mm-mm. Kalau ini kan karena baru bergambaran. pertama kali ya Pak Joko, ini belum dilaksanakan ya, baru mau dilaksanakan. Mungkin role modelnya kalau yang di S1 sudah dilaksanakan. Coba nanti saya minta ya contohnya, mungkin akan ada perlu adaptasinya gitu Pak Joko. Kalau role modelnya yang sudah dilakukan belum ada Pak. Belum ya? Mm-mm. Iya, Gitu. karena ini saya coba nyari beberapa kampus. Mm-mm. Mungkin ini kan sebagai apa kampus pionir untuk menyelenggarakan model ini kan itu. Mm-mm. Ini tadinya saya mau nyari-nyari mana ya yang sudah Mm-mm. mencoba ini atau ini sebagai apa Mm-mm. melemparkan ide dulu wacana Mm-mm. untuk bagaimana ini bisa dilaksanakan mungkin kalau nggak semester atau jam tahun depan atau nah Iya, itu mungkin. iya Pak. Iya. Jadi role modelnya ya sebagai contoh lah ya Pak ya, contoh Hmm, lengkapnya ya Pak ya. iya karena kan mungkin kalau udah ada kampus yang lain kita sudah punya gambaran supaya nanti pelaksanaannya eh, nggak ini ya nggak Nggak blank nggak banget itu nggak Pak ya. ngambang nggak kita nggak apa meraba-raba. Mm-mm. Itu, nah, kira-kira seperti itu. Kalau Oke ada siap, apa sebenarnya? siap Pak. Nanti coba kami cari kembali ya Pak ya. Tapi Iya. andai Pak Joko ketemu duluan role modelnya ini dengan senang hati ya Pak ya. Maksudnya andai rekan-rekan dosen di sini, Bu, saya punya role model nih bisa kemudian diadopsi dengan senang hati. Jadi bersama-sama lah ya kita membangun sebuah formula baru untuk bisa mencari inovasi terus ya. Oke, Ya, masukan ini yang Bu, sangat bagus. mungkin karena Gimana? yang coba ini tadi saya coba pelajari, saya baca-baca Hmm, eh, tesis non tesis, yang tesis itu bikin karya tulis lengkap, yang non tesis itu saya baca dari beberapa bikinnya jurnal aja kan itu loh. hmm, Tapi hmm, jurnal harus masuk tadi, misalnya masuk Sinta berapa tadi, oke kan gitu. Nah itu ya, yang saya hmm, baca baru itu, belum ya, dapat Pak. yang lain. Ya. Itu aja. Oke, Pak. Terima kasih. Dari Pak Dr. Agus, Pak Ketua.
Kalau tidak ada, mohon izin dilanjutkan ya. Bagian yang kedua. Jadi mahasiswa juga bisa memilih non-tesis dengan jenis sociopreneurship. Sebetulnya ini hampir sama seperti mahasiswa ini ada 3, dilaksanakan minimal 3 bulan, kemudian dibimbing oleh dosen pembimbingnya 2, kemudian susunan penulisannya pun juga sama. Hanya bedanya ini boleh diajukan sama dosen pembimbing, maaf, sama mahasiswa administrasi bisnis, juga bisa diajukan oleh administrasi publik. Dan lokasinya pun tidak melulu harus di desa. Bebas dimanapun, mau di kota, mau di desa, begitu. Ini diberikan kebebasan. Sosiopreneur itu lebih berkaitan dengan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, lalu kemudian dicarikan solusinya yang kemudian bisa memberikan dampak manfaat terutama secara ekonomi begitu. Contohnya ada sampah yang banyak berserakan di desa itu sehingga muncullah bank sampah. Ternyata bank sampah yang kemudian tidak memiliki manfaat secara ekonomis, ternyata begitu ada bank sampah bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Nah, bisa seperti itu. Jadi ini bisa diajukan buat mahasiswa bisnis maupun lintas prodi antara bisnis dengan publik khusus yang di sociopreneurship. Untuk publikasi ini sama untuk publikasi dosen pembimbing syarat-syaratnya juga sama, hanya bedanya ini bisa diajukan 2 prodi publik maupun bisnis dan juga bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang sekiranya ini cocok untuk dijadikan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Strukturnya pun juga sama, ada pra, ada before, ada after dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga yang berkaitan dengan entrepreneurship. Entrepreneurship ini kemudian hanya khusus diajukan bagi mahasiswa administrasi bisnis saja. Bagaimana membangun sebuah kewirausahaan yang kemudian bisa dimiliki baik secara individu maupun secara tim. Hanya saja, mohon maaf, mungkin di sini tetap dilakukan dilakukan sesuai dengan sama tadi ada timnya, ada 2 dosen pembimbingnya dan ada juga publikasinya. Untuk teknisnya mungkin akan diberikan filenya ya Bapak Ibu, mungkin untuk profilnya, pembahasan dan lain-lain ini mungkin karena yang bisnis nanti akan diplottingkan ke khusus yang dosen bisnis supaya bagian-bagian pembahasan, uji visibilitas, kelayakan dan lain-lain ini kemudian bisa mumpuni untuk bisa membimbing mahasiswa. Lampiran dan lain-lain ini teknisnya, persetujuan, pengajuan dan lain-lain ini sudah ada di pedoman ya, pedoman non tesis. Sekiranya seperti itu Bapak-bapak terkait dengan sosialisasi tesis dan non-tesis. Tapi sekiranya ada masukan, ada arahan, atau ada ide baru dengan senang hati, kami menampungnya. Silakan. Pak Safri. Kalau tidak ada, mohon izin mungkin kita cukupkan ya untuk hari ini yang insya Allah kami sedang menunggu pengajuan dosen. Maaf, judul baru dari mahasiswa yang angkatan yang sekarang semester 2 angkatan ketiga. Terima kasih atas waktu, kesediaan rekan-rekan dosen. Dengan senang hati kami selalu membuka ruang untuk menerima masukan dalam perbaikan pengelolaan pasca sarjana ini, khususnya di bidang penelitian maupun di bidang tadi yang non-tesis. Nah, mengingatkan kembali khususnya dosen tetap, mungkin ini menjadi wahana bagi bapak-bapak yang home base-nya di STIA untuk memiliki portofolio yang membantu kami untuk pengerjaan akreditasi magister administrasi bisnis. Baik, Bapak terima kasih atas
atas waktu dan kesediaannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan dan lain-lain. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapri, Terima kasih, Pak Bu Dr. Kaprodi. Agus, Bu Pak Jumana. Andi, Pak Dr. Kandung. Terima kasih, Bu Sangat Jumana. jelas. Ayo Pak Sapri semangat Ya. ya. Lektor kepala Ya, ya. Langsung lektor amin. kepala. Kalian terima kasih. Ya, Pak Dr. Amin. Agus. Ini baru muncul suara gini Assalamualaikum. Pak Dr. Agus nih. Lagi nampingi mertua mau pemberangkatan haji, Oh, punten. Masya Allah. Ya Pak, nggak apa-apa. Mabrur, mabrur, Pak. Amin, amin, makasih. Nitip Sehat doa selalu, Pak. Pak Agus, Pak Kaprodi, Pak Arif, Pak Ya Safri. Pak. Ya, hatur Ya, nuhun. makasih Bapak Ibu Andi. sekalian ya, izin ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih, Pak Jiriga, Waalaikumsalam. semuanya, Terima Pak kasih. Yus. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu. Saya izin live. Assalamualaikum.